Kalau bahasa Indonesia, Allah dalam bahasa Yunani, Allah itu artinya dalam bahasa Yunani apa? Seperti, atau seakan-akan, atau tetapi. Nah, kalau dalam bahasa Ibrani, Allah itu artinya apa? Sumpah serapah. Jadi satu-satunya kandidat kata Allah itu adalah Allah. Ibrani bukan, Yunani bukan, Indonesia juga bukan. Berarti larinya ke Allah. Mau Anda umpetin kata Allah, ada lagi yang mengatakan begini, oh itu bukan Allah, karena itu bukan alif, bukan lam, bukan ha, tetapi itu adalah huruf A, L, L, A, H. Itu adalah huruf Latin. Kalau itu huruf Latin, berarti asalnya murni harus Indonesia. Apa Allah di Indonesia? Ada? Tak ada. Kedua, kalau Anda mengatakan bahwasanya Latin itu bukan Allah, tulisan alif, kemudian lam, a, h, dilatinkan, pasti seperti itu adanya. A, L, L, A, H. Itu Latinnya. Sekarang, mari kita buka-bukaan. Theos. Saya tanya kepada yang ada di sini. Tolong dijawab. Theos, Latinnya apa? Silakan. Ada yang bisa jawab? Theos Latinnya apa? Theos Latinnya apa? T-H-E-S. Itu Latinnya. Bukan A-L-L-A-H. Kampret. Kampret, betul. Mereka kampret. Anda ingin berbicara mengenai Latin, Anda ingin menggunakan loncatan berpikir, Anda ingin menguji ilmu mantik, Anda ingin kemudian main peta umpet dengan saya, dengan permainan kata-kata, ilmu Anda belum sampai, IQ Anda belum nyampe ke sana. Anda ingin mengatakan A, L, L, A itu huruf Latin. Oke, sekarang tunjukkan huruf Latinnya Theos. Larinya ke A, L, L, A, H atau tidak? Kalau tidak, pasang matamu biar ku colok pakai linggis. Nggak ada umat Islam yang belajar yang bisa kalian tipu. Nggak ada. Nggak ada umat Islam yang mendalami materi ini yang bisa kalian bodohi. Tak ada. Kamu keberatan. Karena kami mengklaim kata A, L, L, A, H itu adalah Latin. Jangan kau pakai. Oke. Kalau Anda merasa punya hak Theos, coba Anda latinkan. Kalau Anda sudah melatinkan Theos, apakah jadinya A-L-L-A-H? Bukan. Lalu Latin A-L-L-A-H itu bersumber dari mana? Dari Al-Quran. Dari kata Allah. Itu sudah pasti. Jadi jangan ngadi-ngadi melakukan tipuan-tipuan dengan Bang Suma. Jangan. Ya, saya kira begitu teman-teman sekalian. Ya, terima kasih saudara siapa tadi namanya. Mohon maaf ketika ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan. Yang pasti pertanyaan saudara, materi Anda bagus. Biar muka orang-orang ini terbuka, semua mata mereka terbuka. Ternyata diskusi yang muncul di tengah-tengah kita itu dipicu oleh siapa? Yang pertama, kami diam, kami sabar. Kami sabar, kami tenang, kami istighfar, kami usap dada, kami minum air, kami tenangkan diri kami. Ketika muncul kemudian yang disebut internet, yang pertama Facebook, penghujat Nabi Muhammad muncul di sana. Kami umat Islam usap dada. Ketika kemudian muncul dari kalian membuat buku-buku tentang Kristiani menggunakan istilah-istilah Islam, kami usap dada. Berlanjut bukan hanya sampai di situ. Ada internet kemudian. Muncul kemudian link-link yang menceritakan tentang kekristenan menggunakan istilah-istilah Al-Quran, menggunakan istilah-istilah Islam, tetapi isinya adalah isi Bible. Kami usap dada. Lalu muncul kemudian orang-orang yang mengaku anak ulama, pemilik pesantren. Muncul orang-orang yang bertampilan seperti ustadz, mengajarkan dirinya pendeta, mengajarkan dirinya sebagai murtadin, membawa-bawa dan menjelek-jelekkan Islam. Kami usap dada. Ketika kemudian muncul YouTube, kami tetap diam. Muncul tanpa ragi.
menghujat Nabi Muhammad SAW dan Islam serta Allah, kami usap dada. Kalian sudah melangkah 1000 langkah, 1000 kilometer kalian sudah berlari kemudian mengambil langkah 1000 untuk memurtadkan dengan berbagai macam cara dan metode. Kemudian kami bangkit, kami hadir melakukan perlawanan. Hadir Anda di Zoom, kami muncul di Zoom. Di awal Facebook kalian menghujat, kami hadir di sana. Kemudian setelah di Facebook kalian kabur ke Zoom, kami kejar sampai ke Zoom. Kemudian kalian lari kemudian ke YouTube, kami pun lari ke YouTube ngejar kalian. Setelah di Zoom lari ke StreamYard, kami pun lari mengejar kalian sampai sana. Pada akhirnya kalian berlari menghujat ke TikTok, kami pun hadir di TikTok untuk menangkis itu semua. Jadi yang kami lakukan ini adalah mengkanter saja. Kalian memulai, kalian yang menghujat, kalian yang menista. Giliran muncul potongan-potongan seakan-akan saya menista. Padahal itu terjadi karena hanya kemudian mengkantar apa yang kalian nistakan terhadap umat Islam. Apa yang terjadi? Kabur ke luar negeri penghujat-penghujatnya. Ada penghujat di Islam kabur ke luar negeri? Tak ada. Disebabkan apa? Kami ini bukan pelaku utama. Kami tampil hanya mengkantar, melindungi umat Islam dari hujatan-hujatan kalian. Kami hadir kemudian agar tidak ada terjadi upaya-upaya main hakim sendiri terhadap ulah kalian sendiri. Kami hadir, wahai umat Islam, tenang. Biarkan kami untuk melawan mereka dengan ilmu, dengan logika yang kami punya. Jangan ribut, jangan kisru dan seterusnya. Seperti kejadian semalam ketika anak Batak didatangi oleh banyak orang. Saya yang menyuarakan. Tolong bantu, tolong bantu, tolong bantu. Teleponkan polisi, amankan tempat itu. Ini tidak baik, ini tidak baik. Tolong bantu. Saya yang kemudian memohon kepada teman-teman saya yang ada di Medan untuk segera melaporkan ke pihak polisi bahwa anak Batak rumahnya itu didatangi oleh banyak orang. Itu tanda apa? Saya tidak ingin terjadi kisruh. Saya tidak ingin kemudian orang-orang yang menghujat Islam di Nusantara ini didatangin oleh umat Islam yang tidak menerima agamanya, dinista dan dihujat. Saya tidak mau kemudian orang-orang yang tampil di media sosial menghujat Allah, menghujat Nabiullah, menghujat Islam, menghujat Al-Quran kemudian didatangi oleh umat Islam. Saya kemudian hadir untuk mengatakan jangan lakukan itu. Biarkan kami menyelesaikan ini di meja debat, di meja diskusi. Tapi sekarang apa yang terjadi? Lapor sana, lapor sini, lapor sana, lapor sini. Seakan-akan mata kalian itu tertutup. Kuping kalian itu tertutup. Seakan-akan kalian tidak tahu bahwa pemicu itu adalah dari kalian sendiri. Kami hanya membentengi akidah kami dari serangan kalian. Dari segi Bible kalian menyerang akidah kami. Itu jelas. Dari segi penampilan kalian menyerang akidah kami. Ada apa ketika Anda murtad masih menggunakan simbol-simbol Islam? Apa tujuannya? Apa tujuannya semua itu? Apa tujuannya kemudian kalian di Indonesia ini merubah-rubah dalil-dalil kitab saudara ke Islam-Islaman? Apa tujuannya? Itu semua adalah serangan-serangan yang disengaja untuk mendangkalkan akidah umat Islam. Ketika kami angkat bicara, apa yang kalian lakukan? Penghujat, penista, penghujat, penista. Hai saudaraku-saudaraku Kristen, saudara-saudara yang punya titel sarjana hukum, yang sekarang menjadi kuasa hukum. Tengok komal-komal yang punya kiamat, yang punya si CP Christian Prince. Anda lihat bom-bom, Anda lihat Agatha, Anda lihat kemudian hujatan-hujatan RK. Lihat mereka. Lihat mereka. Apa yang mereka lakukan. Jadi jangan Anda mengatakan, saya kuasa hukum, saya akan melaporkan ini, melaporkan. Apa kamu pikir umat Islam akan diam melihat Tuhannya dihujat? Apa kamu pikir umat Islam akan diam melihat nabinya dihina? Apa kamu pikir kemudian umat Islam melihat Al-Qurannya diplesetkan, Ka'bah dihujat dan seterusnya, Hajar Aswad digambarkan dengan gambar yang tidak senonoh oleh mereka, Al-Quran diinjak melalui media sosial dan dipiralkan? Apa kalian menganggap bahwa umat Islam Indonesia akan tinggal diam?
Hanya karena baru selesai kemarin S1-nya, baru bertitel SH, baru keluar sarjana hukum, baru kemudian ada pelantikan sebagai kuasa hukum. Sementara lantas kemudian Anda keliling Indonesia, ingin lapor sana, lapor sini, lapor sana, lapor sini. Apa Anda pikir apologet Islam ini tidurnya hari ini? Hah? Apakah hanya dengan bermodalkan baju jas, seragam yang rapi, sisir yang rapi, dengan HP di tangan, kemudian Anda posting kemana-mana, membuat kami takut? Hah? Apakah Anda ketika ada titel sarjana hukum, melaporkan di sana, melaporkan di sini, membuat ciut kaminya turun? Hah? Apa Anda pikir kalau Anda melaporkan apologet Islam, orang-orang yang membela agamanya, kemudian Anda tidak tahu, apakah Anda lupa bahwa di pihak Kristen ratusan penghujat-penghujat yang juga akan mendapatkan giliran karena ulah Anda sendiri? Bukan itu solusinya. Bukan itu solusinya. Kalau Anda ingin mengademkan kemudian keadaan ini, hey, Anda bisa kemudian kumpul persekutuan gereja se-Indonesia. Laporkan kemudian kepada pihak yang punya wewenang untuk merubah istilah-istilah yang muncul di dalam kitab saudara. Selesai, bukan? Kami apologet Islam adalah lembaga resmi, punya hak dan kewenangan berbicara tentang agama kami. Punya hak untuk itu. Kenapa Anda batasin? Sementara Anda yang memasang perangkapnya. Anda memerangkap kami dengan mengambil istilah-istilah Al-Quran. Itu artinya Anda menarik kami. Anda kemudian memancing kami. Itu halnya Anda menyediakan wadah untuk kami berdebat dengan Anda. Kenapa Anda menutup diri dan mengatakan ini salah, itu salah, ini harus dihentikan? Kalau ini harus dihentikan, maka muaranya harus ditutup. Apa muaranya? Lembaga Bible Indonesia. Yang harus kemudian Anda rubah adalah istilah-istilah Al-Quran yang ada di dalamnya. Selesai perkara. Jangan hanya modal sepatu licin, semir rambut, skincare di muka, rambut baru, kemudian Anda posting kemana-mana, Anda keliling kemana-mana. Apa kamu pikir kami umat Islam takut? Enggak sama sekali. No. Belanda datang dengan senjata lengkap saja, kami nggak mundur. Apalagi kalau cuma kayak ente, anak baru kemarin sore. Hah? Apa kamu pikir kuasa hukum itu hanya dari Anda? Kami juga punya. Kami juga punya kuasa hukum. Apakah Anda pikir hanya Anda yang punya aparat? Kami juga punya aparat. Jadi jangan begitu solusinya. Bukan begitu jalan keluarnya. Kalau Anda ingin mengademkan, tidak ada diskusi, tidak ada debat, agama Anda yang Anda harus benerin. Kitab Anda yang Anda harus luruskan dulu. Jangan Anda kemudian mengajak kita berhenti melakukan ini, sementara kitab Anda sendiri yang memasang diri untuk dikaji dan diperbincangkan. Jangan Anda melarang orang berdiskusi tentang Kristen, sementara kitab Anda sendiri yang memasang diri untuk diulas. Jangan. Menggelikan itu. Ditertawakan oleh umat Islam kayak gitu gaya Anda. Anda yang membuat sendiri. Anda yang menggali lubang Anda sendiri. Ketika kemudian jatuh ke dalam lubang itu, jangan salahkan orang lain. Coba umat Indonesia, umat Islam di Indonesia ini aja yang nggak tahu kalau di dalam kitab saudara Tuhan kami disebut bodoh. Mayoritas umat Islam di Indonesia ini nggak tahu kalau di dalam kitab saudara Allah Tuhan kami disebut punya anak. Hanya umat Islam ini aja yang rahmatan lil alamin yang tidak tahu kalau di dalam kitab saudara Allah dikatakan mengosongkan dirinya lalu mengambil rupa manusia dan menjadi manusia sampai mati di atas tiang salib. Jadi kalau ini mau berhenti, kalau ini ditiadakan lagi, gampang solusinya. Kitab Anda itu bisa kemudian direvisikan. Yang tadinya Isa Al-Masih bisa kalian rubah menjadi Yesus Kristus, bukan? Berarti kata Allah bisa kalian gantikan dengan kata Tuhan, dengan kata Yahweh, dengan kata dewa, dengan kata sembahan, atau apapun selain daripada Tuhannya saudara-saudaramu umat Islam. Kitabmu bisa kau sebut dengan sebutan apapun selain daripada Alkitab, bukan? Bisa kan?
Iya kan? Bisa. Jadi tidak usah muluk-muluk, petantang-petenteng, jangan memanfaatkan keadaan. Kamu pikir pendebat-pendebat Kristen hari ini tidak ketar-ketir? Hah? Kamu nggak tahu kalau penggawa-penggawa mereka, di antara mereka ada yang japri rutin ke saya. Gimana ini semua? Gimana ini semua? Kayaknya ada yang sengaja untuk menghabisi kita. Ayo. Kayaknya ada yang sengaja ini, yang memerankan di belakang semua ini. Ada apa kok sekarang kau gila WA saya kayak gitu? Seakan-akan kita, emang lu siapa? Lu aja, gue tidak. Kok kita sekarang? Kemarin kau katakan umat Islam nyembah batu, sujud-sujud menghadap batu, nyembah batu. Sekarang kau mengatakan kita, apa nggak malu? Hah? Sedangkan yang terjadi sekarang ini adalah ketika kalian melakukan sesuatu, maka kalian yang harus mempertanggungjawabkan itu. Kalau kalian berhasil melaporkan lalu kemudian ada di antara kami yang ditangkap, apa kamu pikir semacam Agatha bisa lolos? Hah? Kau pikir kayak Rudy Yohanes bisa lolos? Bom-bom bisa lolos? Hah? CP bisa lolos? Sopiatul bisa lolos? Kiamat bisa lolos? RK bisa lolos? Apa kau pikir orang-orang kayak gini bisa lolos? Tidak akan pernah bisa, karena hujatan-hujatan itu banyak sekali, tidak bisa terhitung lagi. Jangan kau pikir setelah memenjarakan 1, 2, 3, 4, 5 orang Islam, karena kau pikir hujat agamamu, maka semuanya diam. Tidak sama sekali. Kau lihat contohnya semalam itu. Lihat itu matamu semalam. Lihat itu. Itu ulamu itu. Harusnya kau selesaikan saja kasusmu dengan Ratu Ento yang menunjuk Tuhan kalian. Buktikan saja bahwa foto yang ditunjuk itu adalah betul-betul Tuhan kalian. Buktikan bahwa pada tahun sekian ada fotografer yang datang hidup pada zaman itu, kemudian fotonya ini. Tunjukkan aja kepada Ratu Ento. Selesai perkara. Kalau dia salah, silakan jalankan proses hukum ini di negara kita yang kita cintai ini. Selesai bukan? Jangan pula kau jadi pahlawan. Lapor sana, lapor sini, lapor sana, lapor sini, lapor sana, lapor sini. Hah? Seakan-akan ketika kalian berhasil melaporkan umat Islam, seakan-akan umat Islam itu tinggal diam saja. Aku takut, kita sudah mulai dilaporkan. Nggak ada umat Islam kayak begitu, nggak ada. Maaf Bong, nggak ada. Dengan hanya modal rambut licinmu itu, dengan kemejamu itu yang kamu pakai, kami takut. Dengan titel SH-mu itu kami takut. Wih. Bukan umat Islam kau takut-takuti dengan modelmu itu. Nyawa kami pertaruhkan. Apa kata Al-Quran? Innal ladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Fi sabilillah. Fi sabilillah. Jadi jangan kau takut-takuti kita. Indonesia ini masih tetap utuh karena umat Islam di dalamnya yang menegakkan sikap perjuangan bersama dengan TNI. Negara luar takut memecah belah Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia pertahanannya adalah umat Islam. Coba kesentuh Indonesia. Umat Islam hanya dengan kalimat takbir hanya bermodal rotan akan menghancurkan semua penjajah yang akan menyentuh negara ini. Jadi jangan kau coba-coba. Jangan kau bawa-bawa agama kemudian lantas lapor sini ini agama Islam. Jangan pernah kau coba-coba seperti itu. Jangan. Andai saja yang mendebat tentang agama cuma dari pihak Islam boleh. Tapi faktanya yang menghujat, yang menginjak kemudian Al-Quran dari pihak kalian bukan? Coba. Ada apa? Kamu buta? Yang kau lihat cuma umat Islam aja yang berdebat. Kau tidak lihat orang-orang Kristen itu yang siang malam menghujat Allah, siang malam menghina Nabi Muhammad, siang malam menghujat Islam. Kamu buta? Kamu buta? Atau kamu tidak peduli karena duit? EGP, mau Kristen, mau Islam masuk penjara, yang penting kantong saya tebal. Itu prinsipmu. Oh kalau begitu tunggu dulu. Karena kami juga punya kuasa hukum. Kami juga punya kuasa hukum. Kami juga punya pengacara. Hah?
Jadi nggak usahlah memperkeruh suasana. Kalau kasusnya Ratu Ento, silakan Anda selesaikan. Jangan kau korek-korek apologet. Jangan kau korek-korek apologet Islam. Karena itu tidak akan menyelesaikan masalah. Yang bisa menyelesaikan masalah itu adalah kamu berbekal titelmu datang ke lembaga Bible, kemudian minta ke mereka untuk mencetak Bible baru. Yang sudah tak ada lagi istilah yang menghujat Tuhannya umat Islam di Indonesia ini. Paham? Itu solusinya. Kau penjarakan umat Islam tidak akan menghentikan masalah. Tidak akan menghentikan masalah. Kau penjarakan umat Islam tidak akan menghentikan masalah. Karena umat Islam akan juga melaporkan debater Islam. Mereka juga akan dipenjara. Dipenjara dari pihak Islam, dipenjara dari pihak Kristen. Apakah itu akan menenangkan permasalahan, menghentikan permasalahan? Tidak akan pernah memberhentikan masalah. Akan muncul pendebat-pendebat baru baik di Islam maupun di Kristen. Camkan itu. Jadi kerjaanmu sekarang jangan lapor sana, lapor sini. Jangan. Kamu pikir kami takut? Wallahi. Kami dihidupkan sebagai muslim, sebagai agama jihad. Ya, agama jihad. Tak ada umat Islam itu rasakan takut. Nggak ada. Nggak ada. Ya. Jadi, solusi sekali lagi, saya sampaikan kepada saudara yang mendengarkan ini yang sok-sokan, yang baru saja kuliah undang-undang beberapa saat lamanya. Ya. Itu pun juga nilainya belum tentu A semua. Paling juga ada error banyak. Kau dengan sarjanamu itu, dengan titelmu itu, silakan kau galang kekuatanmu, kau datang ke lai sana, minta lai dengan hormat untuk mengembalikan semua istilah-istilah Islam di dalamnya. Supaya apa? Supaya tidak ada lagi debat. Islam dengan Islamnya, Kristen dengan Kristennya. Akan terjadi silaturahim, akan terjadi kemudian hubungan anak bangsa yang romantis. Lakum dinukum waliyadin. Kristen dengan agamanya yang murni, Islam dengan agamanya yang murni, lalu kita bersatu padu mendukung kekuatan membangun negara yang kita cintai ini. Selesai. Jangan kau perkeruh suasana. Jangan kau perkeruh suasana. Hah? Jangan karena uang 10 juta, uang 20 juta, dengan petantang petenteng, kamu sana kemari, lapor sana, lapor sini, lapor sana. Negara sudah dipusingkan banyak masalah. Jangan kau tambah masalah lagi. Oke? Justru kau harus membantu negara ini untuk bagaimana supaya antar umat agama di Nusantara yang kita cintai ini adem. Tak ada kisru, tak ada silang pendapat. Dengan cara apa? Sekali lagi, minta lai hapuskan semua istilah-istilah Islam di dalamnya. Selesai kan? Oke? Nah, jadi kepada saudara yang selama ini masih berdebat, silakan tetap berdebat, silakan tetap diskusi dengan edukasi yang menjadi nilai poin utama, menyampaikan dengan sesuai dengan data, hindari kemudian hujatan-hujatan yang tidak kemudian diinginkan kedua belah pihak. Jangan contohi kiamat, jangan contohi si CP, jangan contohi Pak Bom-Bom, jangan contohi Bidara, jangan contohi siapa? Edi Slipi, jangan kau contohi Saifuddin Ibrahim, jangan kau contohi Paul Sang, jangan kau contohi siapa lagi? Lina Wijaya. Lina Wijaya, jangan kau contohi Sokatul. RK, Sopiatul, siapa lagi? Jangan kau contohi Mikana, Agatha, jangan kau contoh itu. Diskusi dengan data. Keras boleh, tapi yang disampaikan adalah data. Oke? Contohnya anak Bata, si Rudi juga. Jangan kau contohi si Rudi, anak Batak ini. Jangan. Oke, kita boleh keras, tapi yang kita sampaikan adalah kebenaran. Keras bukan berarti rasis. Keras bukan berarti intoleran. Keras adalah untuk menguatkan argumentasi kita, untuk kemudian menghantam logika orang-orang
saudara-saudara kita agar memahami dan menerima kebenaran itu. Kenapa ini diskusi terjadi? Karena kita sama-sama menggunakan nama Tuhan yang sama, padahal akidahnya berbeda. Tuhan mereka juga sebut dengan sebutan Allah, tapi akidah kita berbeda. Kitab mereka sebut juga dengan sebutan Alkitab, padahal kitab kita berbeda. Rasul mereka, pembawa agama mereka juga mereka sebut dengan rasul, padahal pembawa agama kita berbeda. Mereka mengikuti, mempersama-samakan dengan agama kita. Inilah yang kita inginkan untuk diselesaikan dengan baik. Jangan kalian menyamakan diri kalian tampil seperti Islam. Tetaplah Kristen. Mikana, Lina Wijaya, Erka, dan yang lainnya, tanggalkan simbol-simbol Islam ketika kalian live. Jangan menggunakan tipuan-tipuan yang menghinakan umat Islam seperti itu. Itu dengan kata lain, muatannya adalah menghina. Itu pasti. Muatan kalian menggunakan pakaian seperti itu menghina. Itu udah pasti. Bukan mau mengangkat marwah gereja. Bukan untuk memuliakan Kristen. Tidak. Kalian menggunakan seragam simbol-simbol Islam. Pakai mukena, pakai jilbab. Itu semata-mata untuk menghinakan, merendahkan dan menistakan wajah kami umat Islam di Nusantara ini. Saya sendiri tidak pernah menggunakan seragam pastor. Saya sendiri tidak pernah menggunakan simbol-simbol gereja. Saya sendiri tidak pernah menggunakan simbol-simbol pendeta, pastor dan seterusnya. Kenapa? Saya tidak ingin melukai hati kalian. Tapi sekarang lihat, misionaris berjalan kemana-mana. Pendi Aceh masih menggunakan simbol Islam. Siapa lagi? Yasin. Pastor Muhammad, Gurunda, Pastor Muhammad. Pastor Muhammad Yasin masih menggunakan simbol-simbol Islam. Banyak yang tampilannya pakai baju koko, pakai songkok. Yang kita tahu mereka yang menggunakan songkok dan baju koko itu adalah Muslim. Tapi mereka ternyata pendeta yang dari lorong ke lorong. Ada lagi yang satu itu yang sering keliling-keliling, yang viral baru-baru di atas kapal lagi menyeberang laut. Itu siapa pendeta itu? Menggunakan simbol, ya. Bukan Kalau Rusuli. bukan Rusuli, bukan. Itu menggunakan simbol-simbol. Nah sekarang tunjukkan kepada kami siapa ustadz kami yang tampilannya seperti pendeta. Ogah lah pakai begituan. Tidak ada. Tolong tunjukkan kepada kami ustadz kami yang menggunakan simbol-simbol pastor. Tunjukkan. Ada? Tidak ada. Kalau saya secara pribadi ditanya, kenapa Anda tidak menggunakan simbol itu? Mohon maaf, mereka adalah ajaran di luar daripada ajaran para nabi. Saya jijik menggunakan simbol-simbol kayak begitu. Betul. Ya, jijik saya. Tapi mereka mungkin juga jijik. Bisa jadi. Tapi demi apa? Untuk mereka gunakan itu. Demi cuan. Dia pakai Gurunda? Nah, itu dia. Ya, jadi saudara-saudara, saya menghimbau ya juga kepada teman-teman pihak kepolisian, ketika saudara mendapatkan laporan, coba tengok mereka pendebat-pendebat Kristen. Jauh lebih menyakitkan hati kita. Dan kehadiran kami sebagai apologet Islam ini baru berapa tahun? Baru berapa tahun? Mereka kristenisasi, misionaris, terjadi pemurtadan di mana-mana. Apa yang mereka gunakan? Bible-nya mereka. Karena di dalamnya itu banyak simbol Islam tertulis di situ. Ya, saya kira begitu ya, teman-teman sekalian. Terima kasih abang yang tadi yang naik, ya niatnya bagus, tetapi karena kurang pemahaman, kurang ilmu, kurang wawasan tentang keadaan ini, maka dia kemudian menyatakan itu. Tujuannya sebenarnya baik. Tapi saya sarankan, Bung, coba Anda belajar lagi. Tonton komal-komal orang-orang kalian sendiri, bagaimana mereka menghina, menghujat, dan menistakan umat Islam. Demikian. Insyaallah. Silakan Bang Andi. Ya, terima kasih Bang Joma. Jadi terjawab sudah. Ya, pertama poinnya adalah kenapa kami hadir di sini. Ya, kami hadir di sini karena kami mengetahui apa yang harus kita lakukan. Masih batas toleran, menghimbau, tidak ada kekerasan. Yaitu apa? Yaitu Lembaga Bible Indonesia yang banyak mempergunakan istilah-istilah Islam yang disalahgunakan di sana, terutama yang kami sembah Allah Subhanahu wa taala.
Jadi berhentilah mengatakan kenapa kalian debat lintas agama. Pertanyaan ini adalah pertanyaan orang yang tidak belajar. Kalau pertanyaan ini dari seorang Islam, mungkin dia belum tahu apa isi Bible itu. Termasuk juga kalau pertanyaan ini dari datang seorang Kristen, orang ini jarang membaca Bible-nya. Kemungkinan membaca, menganggap itu benar adanya terjemahan itu. Semoga saja setelah diluruskan pada kesempatan kali ini, Anda bisa membaca, terus kemudian menyimak, kemudian menelaah. Kalau bisa belajar lebih dalam. Pelajari original teks, terjemahkan ke bahasa Indonesia. Apa benar kalau Theos itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi Allah? Itu aja dulu satu kata. Pelajari apa arti Alkitab, pelajari apa arti Bible. Itu berbeda makna. Kenapa bisa dirubah sampul itu? Dan masih banyak istilah-istilah di dalamnya. Jadi terjawab sudah, itu poin pertama. Poin kedua juga, kalau yang mengaku sarjana hukum ingin melapor ya monggo saja. Itu hak Anda sebagai warga negara Republik Indonesia. Semua orang bisa melapor. Tempat melapor adalah di kantor polisi. Lapor saja. Tapi kemana aja Anda selama ini? Kenapa Anda tidak menghimbau para pendeta yang menemui buronan Mabes Polri di luar negeri? Saifuddin Ibrahim didatangin oleh beberapa orang. Siapa di belakang mereka yang membantu Saifuddin Ibrahim kabur ke luar negeri? Siapa yang membiayai si Paujong kabur ke luar negeri? Pendeta Murwali, Yanto Murwali itu menemui si Paujong di Belanda, bahkan diajak makan siang, bahkan diajak ngobrol, podcast, padahal dia temui adalah buronan negara ini. Di mana hati nurani kalian? Inilah yang disebut pakai kacamata kuda. Kami dianggap menista, tapi saudara-saudara Anda sendiri Anda dukung untuk menista, dan bahkan setelah menista over ke luar negeri. Edis di over, semua di over agar mereka bebas. Ini kecintaan Anda terhadap toleransinya mana di sini? Kami juga tidak akan pernah takut, silakan saja melaporkan. Kami warga negara Indonesia yang baik. Bunda Nora lu laporkan, Bunda Nora langsung merapat ke Sumatera Utara. Siap untuk dipanggil. Untuk itu kami tidak akan pernah mundur, apapun itu yang penting berhadapan dengan hukum. Hindari hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu bentrok fisik. Itu tidak mencerminkan budaya Indonesia dalam hal anarkis. Terima kasih buat semuanya teman-teman. Tetap berjuang umat Islam, jangan mundur. Sepanjang berbicara by data, sopan santun, dan tidak menghujat seperti mereka. Saya baru saja menerima video, mereka mengatakan begini, ini sangat menyakitkan. Videonya sudah viral di mana-mana bahwa Al-Fatihah itu minta dihapus. Ini sama dengan kasusnya Saifuddin Ibrahim minta beberapa ayat suci Al-Quran untuk dihapus. Katanya Al-Fatihah itu milik mereka. Al-Fatihah itu mohon dihapus. Itu bukan kepunyaan umat Islam. Videonya udah beredar di mana-mana. Ini apalagi mereka ini? Mereka berkongkok-kongkok, bahkan kami mengadakan milad di Subang, Jawa Barat. Ada satu misionaris datang namanya Lina Wijaya merusak acara kami. Kalau kami tidak toleran, kalau kami tidak memandang dia seorang manusia, kami bisa bentrok fisik. Tapi kami biarkan apa adanya. Ternyata dia meninggalkan pesan misionaris beberapa baju. Kami musnahkan. Anda marah lagi. Inilah kalian semua ini, Anda yang berbuat, kami yang bertindak, Anda yang marah. Untuk itu teman-teman, mari kita tetap bersatu. Kita nggak cooling down. Justru Anda begini, kami semakin maju dalam kebenaran. Silakan lapor. Kami juga akan melakukan hal yang sama. Ada lagi tadi mengatakan bahwa massa yang datang ke rumahnya anak Batak itu adalah massa yang bergabung dengan ABI.
Tidak ada satupun anggota API yang bergabung di sana. Ini di framing lagi. Setiap ada sesuatu API dibawa-bawa. Setiap ada sesuatu API dibawa-bawa. Kagak ada komando dari API untuk turun ke jalan ke rumah anak Batak. Nggak ada itu. Itu murni dari forum, saya nggak tahu apa namanya ya, lupa saya. Kalian tahu namanya teman-teman? Itu murni dari forum apalah yang ada Sumatera Utara. Apa? KP. Ya itulah jadi. Gapai. Perempatan Islam. Ya gapai ya. Terima kasih teman-teman di bawah. Tidak ada apologet Islam Indonesia terlibat di sana. Malam itu kami di sini. API Sumut sedang bertugas ke Samosir bersama tim. Sekali lagi saya ulang ya. Pada jam yang sama, API Sumut ada di Samosir menyelamatkan satu anak yang dipertemukan dengan ibunya, yaitu ADN inisialnya yang selama ini dibawa kabur oleh seseorang, dipaksa masuk Kristen, dipaksa makan babi dan seterusnya. Jadi tidak ada satupun anggota API Sumut yang ada di sana. Itu pelurusan berita yang simpang siur selama ini. Terima kasih, saya kembalikan ke